Saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Ya nggak? Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan ini di sini. Nah kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Dan harus kebenaran yang kita angkat. Dan ke depan kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016 bro. Ya, di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Protes kenaikan UMP Jakarta 2023. Seperti biasa, Iqbal kembali ngomporin buruh untuk demo. Ditulis oleh Widodo SP. Kita semua mengetahui bahwa dalam waktu dekat ini akan ada penetapan upah minimum tahun 2023 oleh gubernur. Dan hampir semua daerah saat ini telah melakukan proses penghitungan upah minimum. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa kebijakan upah minimum pada dasarnya merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah minimum ditetapkan pemerintah khususnya bagi mereka dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Upah minimum tersebut merupakan jaring pengaman untuk melindungi upah pekerja atau buruh agar tidak merosot sampai batas garis kemiskinan yang dapat membahayakan kesehatan pekerja atau buruh sehingga akan berdampak terhadap produktivitas pekerja atau buruh. Meskipun demikian, penetapan upah minimum juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan potensi penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang setiap tahun masuk ke pasar kerja. Menjelang akhir tahun, ketika banyak orang menyiapkan diri menghadapi datangnya tahun baru agar dapat menjalani dengan baik, bagi Said Iqbal yang kini merangkap jabatan selaku Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, akhir tahun menjadi momen buat ngomporin para buruh sebagai reaksi atas informasi penyesuaian upah minimum provinsi yang biasanya disambut dengan demonstrasi para buruh. Dalam keterangan resmi seperti dilansir laman CNN Indonesia pada Rabu 30 November 2022, Said Iqbal menilai kenaikan UMP yang hanya 5,6%, tepatnya kini UMP senilai 4,9 juta rupiah, kurang memuaskan bagi para buruh. Tidak punya hati pada buruh, tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan pejabat Gubernur DKI. Sedikitnya ada 3 alasan penolakan Said Iqbal terhadap penyesuaian UMP tadi. Pertama, kenaikan yang cuma Rp259.944 dinilai Iqbal hanya membuat buruh semakin miskin karena daya beli buruh turun 30%. Kedua, kenaikan UMP 2023 DKI dinilai berada di bawah tingkat inflasi 2022 yang disebut Iqbal mendeteksi kenaikan harga BBM yang diputuskan Oktober 2022 karena penilaian dilakukan per September 2021 sampai September 2022. Pada alasan kedua ini, Iqbal lantas membandingkan dengan prosentase UMP di sejumlah daerah sekitar Jakarta yang direkomendasikan naik 10%. Misalnya Bogor, Subang, Majalengka, dan Cirebon. Ketiga,
Iqbal menilai Heru Budi gagal meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil karena justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha. Kebijakan Heru Budi disebut Iqbal jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan, terutama terkait upah minimum dan beberapa kebijakan bagi masyarakat kelas bawah. Sebagai respon atas penolakan itu, seperti kebiasaan yang kita bisa duga, rencananya para buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah mulai 1-7 Desember 2022. Berarti mulai besok, siap-siap ya. Membaca berita penolakan yang lagi-lagi dedengkotnya adalah Said Iqbal. Kok lama-lama jadi enak ya, kalau nggak boleh dibilang muak. Menuntut kenaikan UMP ugal-ugalan kan jelas nggak mungkin, karena kos perusahaan kan nggak cuma perkara gaji karyawan. Lagi pula tahun depan juga masih ada bayang-bayang resesi global yang kudu diantisipasi dengan berbagai rencana cadangan, juga modal yang lebih kuat. Terus bicara soal upah kan sebenarnya ada unsur kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Nggak bisa main tuntut kenaikan upah seenaknya, apalagi buat memenuhi standar hidup layak yang sebenarnya terbilang relatif. Iqbal ini tampaknya jago juga buat ngomporin para buruh buat rutin turun ke jalan setiap kali pengumuman kenaikan UMP muncul menjelang akhir tahun. Herannya, kok mereka ya manut alias menurut saja sama kata Iqbal. Kurangnya Iqbal cuma satu, nantangin para buruh keluar atau berhenti kerja kalau nggak puas sama kenaikan UMP yang tentu sudah dikalkulasi dari banyak faktor sebagai pertimbangan. Saya akan akui dan siapkan satu tulisan khusus kalau sampai Iqbal berani suruh para anggotanya bersikap gentle, lalu memberi mereka gaji bulanan yang sanggup memenuhi ketiga alasan penolakan tadi. Caranya, ya biar Iqbal sendiri yang mikirin. Wong saya bukan konsultannya dan nggak pernah dibayar buat memberinya usulan yang bermanfaat. Namun saya pikir Iqbal nggak akan berani suruh anggotanya berbuat itu. Iqbal, apakah ente nggak bosan kerjaan ente kok cuma bikin orang nggak puas dan bersyukur sama pekerjaan yang ada? Di saat ada banyak orang yang nggak bisa kerja, menganggur, dan berjuang keras dengan upah yang masih jauh di bawah UMP Jakarta yang sudah sangat lumayan itu. Berangkat dari aspirasi yang berkembang, penetapan upah minimum melalui formula PP 36 tahun 2021 dirasakan belum dapat mengakomodir dampak dari kondisi sosioekonomi masyarakat, di mana upah minimum tahun 2022 tidak seimbang dengan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal ini juga dikhawatirkan akan terjadi kembali di tahun 2023. Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum untuk tahun 2023. Perhitungan upah minimum tahun 2023 didasarkan pada kemampuan daya beli yang diwakili variabel tingkat inflasi dan variabel pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari indikator produktivitas dan indikator perluasan kesempatan kerja. Produktivitas dan perluasan kesempatan kerja merupakan dua indikator yang dipandang dapat mewakili dari dua unsur, baik unsur pekerja atau buruh maupun unsur pengusaha. Berdasarkan kondisi yang saya sampaikan dan mengingat periode waktu yang sangat terbatas dalam penetapan upah minimum provinsi yang jatuh paling lambat tanggal 21 November setiap tahunnya, sebagaimana amanat PP 36 tahun 2021, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan aturan khusus terkait penetapan upah minimum pada tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023.
Kebijakan pengupahan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaan teknis administratif ditetapkan dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.